Wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Radio Roja TV, Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah sejarah Islam, di mana pembahasan kita masih dalam seputar ulama-ulama yang wafat di masa kekuasaan Al-Qadir Billah, yaitu di masa Khalifahan Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Al-Qadir Billah, yang beliau memimpin yang cukup lama sekali, hampir 40 tahun, sehingga di masa beliau banyak sekali ulama-ulama terkenal yang wafat, terutama ulama-ulama yang memiliki karya-karya dalam kitab akidah, ataupun yang pemahaman mereka adalah pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dalam pembahasan yang lalu telah berlalu ada 6 ulama yang telah kita bahas biografinya secara beruntun di dalam pembahasan ulama yang wafat di masa kekhalifahan Al-Qadir Billah. Tak lupa di pagi hari yang berkah ini kita memperbanyak ungkapan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Rasulullah SAW memotivasi kita untuk banyak mengungkapkan salawat dan salam. Semoga Allah SWT dan demikian akan memberikan keberkahan serta juga balasan yang berlipat ganda bagi kita yang selalu mengisi hari-harinya dengan memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ingatkan begitu pentingnya untuk menggali berbagai biografi para ulama ini, membicarakannya serta mengenal karya-karya fenomenal mereka terutama dalam akidah, agar kita melihat betapa kompaknya akidah mereka ulama-ulama salaf tersebut. Tidak sebagaimana yang disangkakan atau diakui oleh para mazhab ahlul kalam, terutama mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka mengaku bahwa ulama-ulama ummah adalah kebanyakan bermadzhab Asy'ariyah. Maka kita buktikan di mana ini adalah semasa dan Abul Hasan Asy'ari. Abul Hasan Asy'ari yang hidup di abad keempat juga, yaitu di awal abad keempat, yang beliau adalah lahir 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah. Di masa ini juga, atau setelahnya juga masa ulama-ulama yang banyak hidup, yang mereka tetap berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini telah kita bahas sebelumnya berapa ulama, dan di berbagai lintasan madhab. Jadi jangan pula nanti, karena ada pula sekarang semacam gaya baru di dalam menolak pemahaman salaf ini, mereka mengistilahkan dengan madhab Hambali. Itu madhabnya Hambali, itu ulamanya Hambali, mengatakan bahwa akidah salaf itu akidahnya Hanabilah. Jadi mulai digeser oleh mereka dengan cara itu madhab. Maka oleh sebab itu kita buktikan bahwa akidah salaf itu adalah lintasan madhab, walaupun mereka berbeda dalam madhab furu'iyah, dalam masalah fiqhiyah, namun di dalam masalah akidah mereka satu. Nah, ini suatu bukti bahwa orang-orang yang mengaku mengikuti madhab imam yang 4, mestinya mereka lebih utama untuk akidah. Karena kesalahan pembahasan akidah atau permasalahan akidah itu tidak sama seperti kesalahan-kesalahan dan permasalahan furu'. Maka kalau kita lihat keempat imam tersebut, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah jami'an, semua mengakui Allah fil ulu. Kita tantang orang-orang mengatakan bahwa Allah fi kulli makan, atau menafikan Allah itu fis sama, Allah berada di tempat yang maha tinggi di atas segala makhluknya. Tidak akan mereka temukan satu huruf pun dari kalimat Imam Abu Hanifah, Imam Malik maupun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan apa yang mereka pahami tersebut. Nah, kemudian para ulama-ulama yang komitmen dengan mengikuti mazhab mereka pun banyak yang mengikuti sesuai dengan akidah mereka. Cuman setelah tersebarnya mazhab ahlul kalam, ini terjadilah semacam ada orang yang memakai konsep dalam masalah istinbat ahkam fiqhiyah, memakai mazhab Imam Malik atau mazhab Hanabilah atau mazhab Malikiyah atau mazhab Hanafiyah. Tapi kalau mereka mengatakan ada isu yang baru mereka lontarkan, ini adalah akidah salaf atau akidah Hanabilah, maka kita lihat di samping juga di mazhab-mazhab lain, baik di Malikiyah, Baqillani itu Asy'ari, itu dari Malikiyah. Kemudian juga para ulama-ulama yang lain juga banyak ahlul kalam dari lintas mazhab juga. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak bisa dikatakan bahwa bahwa itu ada madhabnya keyakinan ulama Hanabilah, lalu mereka mencoba mengkonsep seakan-akan itu adalah pemahaman madhab Hanabilah saja, adapun madhab ulama-ulama yang lain tidak demikian dalam masalah akidah. Nah, ini kemarin telah kita bahas, pokoknya Imam Darimi, Imam Darimi yang juga bermadhab Syafi'i, kemudian Ibnu Syahin juga bermadhab Syafi'i, kemudian kita bahas Ibnu Abi Zaid Al-Qirawani bermadhab Maliki,
Ya, dan kita sudah buktikan ya kemarin waktu jumpa kita membahas setiap biografi ulama ini, karangan dan karya mereka dalam akidah. Ya, agar generasi muda kita atau para ulama-ulama, para masyayikh, para kiai, para ustadz dapat mencoba melihat referensi yang telah kita bacakan dari karya-karya mereka tersebut. Ya, Imam Darimi memiliki kitab, ya, ada beberapa kitab dalam akidah, kitab sifat, ya, dan juga beberapa kitab lain yang belum memiliki dalam masalah akidah Imam Darimi ini. Kemudian juga Ibnu Syahin, Syarah Madzhab Ahlussunnah, belum memiliki kitab demikian, ya, dari Syafi'i. Kemudian di karang ulama Malikiyah seperti kemarin kita telah bahas, Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani yang memiliki kitab yang populer yang di kalangan para ulama Malikiyah, itu Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani, yaitu pengantar kitab fikih yang beliau tulis dalam masalah akidah. Ya, kemudian juga Ibnu Battah Al-Hambali, ya, ini Battah Al-Hambali. Kemudian Khattabi Asy-Syafi'i, kemudian Ibnu Manda Al-Hambali. Ya, dan sebelumnya juga sudah kita jelaskan banyak ulama-ulama Ahlussunnah yang memiliki karang-karangan. Ibnu Manda seperti mana kemarin telah kita sebutkan beberapa kitab beliau, di antaranya adalah Al-Iman, kemudian juga Kitabut Tauhid, kemudian juga Ar Al-Jahmiyah. Sebelumnya kita sudah bahas juga Ibnu Khuzaimah, ya, dari kalangan ulama Syafi'iyah yang beliau memiliki kitab judulnya Kitabut Tauhid Ibnu Khuzaimah. Kemudian juga Imam Darimi. Imam Darimi ini lebih banyak lagi ya bantahan beliau yang sangat sistematis dalam kitab beliau dalam membantah orang Mu'tazilah, itu Bashar al-Marisi. Jadi kalau ada orang mengaku bahwa umpamanya bantahan Imam Abil Hasan Asy'ari terhadap mazhab Mu'tazilah itu hebat, ya, sebetulnya orang yang membaca bantahan Imam Darimi itu sangat telak, ya, sangat kuat sekali, ya, dalil-dalil yang beliau kemukakan dalam kitab beliau, yaitu Naqdud Darimi li Bashar al-Marisi, atau bantahan Imam Darimi terhadap Bashar al-Marisi, seorang Mu'tazilah. Di situ beliau membahas berbagai syubhat orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuan kita ingin mengungkapkan kepada umat agar umat mengenal para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah serta karya-karya mereka dalam akidah. Nah, memang agak spesial kita memang dalam bahasan kita dalam faedah-faedah sirah ini yang kita bahas lebih banyak biografi ulama-ulama Ahlussunnah yang jarang disentuh pengenalan oleh masyarakat, ya, pengenalan mereka jarang dibahas gitu, ya, biografi mereka. Maka kita utamakan ulama-ulama yang memiliki karya dalam kitab akidah, maka kita bahas biografi mereka. Sebetulnya banyak ulama lain yang wafat juga di masa Al-Qadibrillah ini, ada yang ahli dalam fikih, ada yang ahli lughah, ada yang ahli hadis, ya. Tapi kita utamakan, kita pilih ulama-ulama yang pemeliar yang terkenal dalam kekokohan akidahnya dan memiliki karya dalam akidah. Di antaranya ini adalah Ibnu Abi Zamanin yang akan kita bahas terjemahnya. Dan beliau memiliki kitab yang di antara kitab beliau yang beliau tulis adalah, beliau ini juga seorang ahli tafsir, ya. Ahli tafsir, dan beliau juga seorang ahli adab, orang yang pintar bersyair, dan juga ahli akidah dan juga hadis, dan juga ahli fikih, dan juga beliau adalah seorang tokoh ulama Malikiyah yang terkenal. Jadi dalam pembahasan kita sudah dua orang ulama Maliki yang kita bahas di sini, Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani, kemudian Ibnu Abi Zamanin, ya. Nah, karangan Ibnu Abi Zamanin dalam akidah itu ini kitabnya, yaitu Ushulus Sunnah. Ini kitab Ushulus Sunnah karya dari Ibnu Abi Zamanin ini, ya. Nah, di sini beliau membahas sebagai topik-topik akidah yang sangat penting tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga nanti ada para ustaz-ustaz yang lain, ya, yang akan membacakan atau mensyarah kitab beliau ini, karena cukup bagus kitab ini, yaitu sangat membahas kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahasan-bahasan yang sangat penting sekali, terutama akidah-akidah yang berkenaan dengan menyentuh pembahasan yang berseberangan dengan akidah Ahlul Kalam. Di antara seperti umpamanya bab pertama beliau bahas al-haddu ala luzumi sunnah wa ittiba'il a'immah, yaitu bab penjelasan, ya, tentang dorongan untuk berpegang teguh dengan sunnah dan mengikuti para ulama. Setelah itu bab beriman bisifatillahi wa asma'ihi. Kemudian bab beriman dengan Allah dan sifat Allah dan nama-namanya. Al-iman bi anna al-Quran kalamullah. Beriman bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-iman bil arsy, ya, beriman dengan arsy. Wa iman bil kursi, beriman dengan kursi. Wa iman bil hujubi. Wa iman bin nuzul, ya, dan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak terus sampai nanti berbagai masalah pembahasan yang berkenaan hari akhirat beliau bahas, ya.
juga tanda-tanda setelah beliau membahas nanti ada azab kubur, beriman dengan telaga Rasulullah SAW, dengan mizan, dengan sirat, dengan syafaat. Kemudian juga bantahan orang Khawarij bahwa pelaku dosa besar dari umat ini akan keluar dari neraka. Kemudian beliau bicara setelah itu tentang tanda-tanda hari kiamat, ya, keluarnya Dajjal, turunnya Isa Al-Masih. Kemudian bicara dengan iman dengan takdir, ya. Jadi beliau seakan-akan menyusun kitab beliau ini dengan urutan rukun iman, ya. Kemudian beriman. Setelah itu beliau membahas masalah pembahasan berkaitan dengan iman itu sendiri. Iman itu adalah qaulun amal, ya, bertambah dan berkurang, dan terus pembahasan iman ini, ya, dan penjelasan yang mana di dalam memahami dalil-dalil pembahasan masalah iman banyaknya pemahaman yang melenceng dipahami oleh orang-orang Khawarij atau orang-orang Murji'ah. Kemudian sebelum berakhir beliau membahas kitab itu Al-Hirsu fi Mahabbati Ashabin Nabi SAW, bantahan terhadap orang Rafidah, yaitu bersungguh-sungguh dalam mencintai para sahabat Nabi. Kemudian masalah keutamaan Abu Bakar Siddiq anhu, ya, Umar, Utsman, Ali. Kemudian wajib taat kepada penguasa. Nah, kan sudah sering kita jelaskan, ya, di waktu kita membahas semua kitab usul sittah. Di antara poin yang dibahas oleh Syekh Muhammad Wahab di situ yang selalu dituduh oleh orang bahwa dakwahnya adalah dakwah yang paham tarikal, ini adalah kecerobohan dan kebohongan dan kedustaan yang selalu dibawa oleh orang musuhi dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal jelas-jelas sekali poin ketiga dari usul sittah yang ditegaskan oleh Imam Muhammad Wahab dalam kitab usul sittah itu adalah taat kepada penguasa. Nah, pembahasan ini sebetulnya kita katakan bahwa tidak pernah luput dari pembahasan ulama-ulama Ahlussunnah yang menulis dalam kitab akidah. Nah, ini yang pernah kita jelaskan dalam sebuah tulisan, yaitu sikap moderat Ahlussunnah terhadap penguasa atau pandangan politik Ahlussunnah terhadap penguasa. Nah, ini kita jelaskan, ya, pembahasan ini adalah sangat fundamental dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu bukanlah orang-orang yang berpaham radikal yang mengajak orang untuk memberontak, mengajak orang untuk menjelitkan penguasa. Nah, ini dibahas terakhir oleh beliau yaitu tentang fi bab sami wa ta'ah, ya, wajib membayar zakat, kemudian para pemimpin, solat di belakang pemimpin. Kemudian setelah itu beliau peringatan tentang hukum mujalas ahlul bidah, ya, bergaul dengan pelaku-pelaku bid'ah bagaimana harusnya. Nah, ini kitab ini, ya, secara global itu sudah menyentuh poin-poin penting dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ini diikuti para ulama berikutnya, ya. Nah, model ulama-ulama dahulu dalam mengarang, khususnya antara dari abad keempat Hijriah ke bawah, abad ketiga, kedua itu, mereka dalam menyusun kitab akidah tidak berbentuk topik, memberi judul saja. Setelah itu mereka memberi dalil Al-Quran, hadis, perkataan ulama, perkataan para sahabat dan para tabi'in. Itu model kitab-kitab seperti kitab Tauhid Ibnu Huzaimah, kitab Tauhid Ibnu Manda, kitab Al-Ibana Ibnu Battah, Syarah Usul I'tiqad Al-Sunnah karang Imam Al-Lilkai, kemudian kitab Sunnah li Ibnu Abi Asim, Sunnah lil Khallas, ya, Syarah Sunnah lil Barbahari, dan kitab Sunnah li Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ya, dan beberapa kitab-kitab itu, juga kitab Al-Imam Ibnu Manda, ya, kitab-kitab akidah itu ditulis dalam bentuk meriwayatkan dengan sanad. Nah, setelah itu pada abad-abad berikutnya, abad ke-5 dan ke-6 Hijriah berlanjutnya, mulai disusun dalam bentuk topik, maksudnya membahas masalah baru disebutkan dalil. Jadi didahulukan pembahasan masalah dulu, lalu disebutkan dalilnya. Kalau ulama dulu enggak, dalil-dalil disebutkan setiap judulnya, kemudian dalil, judul dalil. Nah, itu. Dan seperti mana metode Syekh Muhammad Wahab juga dalam kitab Tauhid, beliau memberi judul saja. Kemudian setelah itu ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, gitu. Jadi tidak banyak masuk omongan dari mereka. Mereka hanya menyimpulkan dari hadis itu dalam judul babnya saja, judul pembahasan. Baik, ini sedikit kenapa alasan kita membahas para ulama ini atau biografi para ulama ini, agar kita mengenal ulama-ulama yang kita panuti dan serta yang kita ikuti akidah mereka. Baik, kita akan mulai sekilas tentang biografi Imam Ibnu Abi Zamanin, ya. Baik, terjemahan beliau akan kita ambil dari beberapa sumber, ya. Ada yang menulis tentang akidah beliau, manhaj Ibnu Abi Zamanin dalam akidah, ya, atau ada pula yang menulis dalam tafsir, ya, di manhaj Ibnu Abi Zamanin dalam tafsir, karena beliau juga pakar tafsir dan juga beliau pakar dalam akidah, maka juga ada orang menulis yaitu menjelaskan tentang manhaj beliau dalam akidah.
Nama beliau adalah Imam Al-Jalil Muhammad. Jadi nama beliau Muhammad. Jadi dalam kitab ini kalau qala Muhammad, maksudnya beliau sendiri itu. Ya. Jadi dalam kitab kadang-kadang qala Muhammad. Baik. Beliau adalah nama beliau Muhammad bin Abdullah bin Isa bin Muhammad bin Ibrahim bin Abi Zamanin Al-Murri wa yulaqab bi Al-Birri, ya. Yulaqab bi Al-Biri, ya, Al-Ilbiri. Nah, nama ini Al-Ilbiri ini nisbah kepada tempat, ya, Al-Ilbiri ini. Wal Qurtubi, Qurtubi adalah nisbah kepada kota Qurtuba. Qurtuba itu adalah ibu kotanya Andalus, ya, Cordova istilah sekarang, ya. Nah, Qurtuba, ya. Nah, itu nisbah ke sana. Dari daerah Qurtuba ini umumnya adalah di Andalus, itu mazhabnya Maliki. Seperti Imam Qurtubi yang punya tafsir umpamanya. Ya, kemudian juga kemarin Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani, kemudian juga di ini imam yang sedang kita bicarakan Ibnu Abi Zamanin, juga beliau dari daerah Qurtuba sana, jadi di Andalus. Jadi kalau kemarin banyak juga kita bicara masalah ulama yang belajar di daerah Baghdad, Basra, Kufah, Khurasan, ya. Nah, sekarang ini kita berada di wilayah lain karena di masa kekuasaan Abbasiyah ini ada dua kekuasaan besar, ya. Walaupun di masa hidupnya Ibnu Abi Zamanin mulai kekuasaan Abbasiyah itu raja itu hanya sebagai lambang saja, seperti umpamanya raja tidak mempunyai kebijakan politik, tetapi dia hanya sebagai lambang, ya, rumus saja itu, ya, sebagai itu waktu itu, karena memang sudah berkuasa adalah para amir-amir, ya, wilayah-wilayah itu memiliki kekuasaan otonomi tersendiri, tapi mereka tetap menisbahkan bagian dari khilafah begitu. Tapi hakikat dari wilayah khilafah yang betul-betul diatur secara politik ekonominya, kebijakannya hanya sekitar Baghdad saja. Ini di masa Ibnu Abi Zamanin, karena kekuasaan Bani Abbasiyah di abad ke-4 Hijriah sudah mulai agak menurun. Cumana kita sebutkan dalam pembahasan kita terakhir, itu mulai timbul negara-negara kecil di bagian Afrika, kemudian di Mesir, kemudian juga di daerah Kufah, Basra, Khurasan. Nah, itu mulai timbul-timbul. Di Mesir sebagaimana kita sebutkan berdiri negara, yaitu negara atau kerajaan Fatimiyah Al-Qaddah, ya, madhab Batiniyah. Kemudian di daerah Afrika sana, Maghrib, ataupun Maroko dan Algeria yang hari ini disebut daerah dari Tunis, itu banyak di sana juga gabungan dari Fatimiyah dan juga sebagian adalah negara Khawarij. Nah, ini kondisi politik saat itu. Ya, di daerah Qurtuba ada kekuasaan sendiri, yaitu sisa dari kerajaan Bani Umayyah, karena Abdurrahman Ad-Dakhil, keturunan dari Bani Umayyah, lari ke Andalus dan di sana dia mendirikan kerajaan Bani Umayyah. Jadi sebetulnya di abad ke-4 Hijriah itu Bani Umayyah secara khilafah tidak memiliki, tapi mereka masih ada wilayah secara imarah, secara kekuasaan dalam bentuk, ya, di bawah khilafah dia. Nah, ini gambaran situasi politik, ya, kondisi saat itu. Satu keistimewaan yang kita lihat, walaupun demikian melemahnya kondisi politik dan adanya kondisi politik yang tidak normal, ya, tapi yang ajibnya yang sangat kita kagumi adalah di masa itu lahir ulama-ulama yang cukup berpengaruh dan memiliki karakter luar biasa gitu. Jadi seakan-akan kondisi politik itu tidak terlalu pengaruh dalam kehidupan keilmuan di saat itu gitu. Ini berarti ulama itu fokus dalam memperbaiki umat. Itu yang terjadi kalau kita lihat secara gambarannya, secara luas kondisi saat itu. Sehingga walaupun kondisi politik saat itu umpamanya agak tegang dalam sisinya perebutan kekuasaan, tapi para ulama di dalam menyebarkan agama memiliki karya-karya ilmiah yang cukup fenomenal gitu. Nah, di antaranya ini Imam Ibnu Abi Zaid Ibnu Abi Zamanin ini berhidup di Andalus, ya. Kota Andalus melahirkan juga banyak ulama-ulama besar, ya. Ulama besar, khususnya ulama-ulama Malikiyah itu adalah hidup banyak lebih besar dan lahir di kebanyakan mereka adalah berkembang di Andalus. Di antara mazhab yang fenomenal juga mazhab Zahiriyah itu Ibnu Hazm, ya. Ibnu Hazm juga beliau dari Andalus. Baik. Jadi ini nama beliau Muhammad bin Abdullah bin Isa bin Muhammad bin Ibrahim bin Abi Zamanin Al-Murri wa yulaqab bil Ilbiri wal Qurtubi. Wa laqad tafaqat masadir ala annahu yukanna Aba Abdullah. Jadi kunyah beliau adalah Abu Abdullah.
Nah, Ibnu Abi Zamanin bi fathhi zai. Ya, kadang-kadang kita baca zamanain, yang benarnya zamanin, ya. Zai mu'jamah, mim kasra, ya. Wa kasri, wa mim, ya. Jadi zamanin, ya, bi fathhi zai wa mim. Wa kasri nun, zamanin, ya. Summa ya sakinah ba'da nun. Zamanin, Ibnu Abi Zamanin, ya. Dalam membaca nama-nama orang ini kadang-kadang banyak juga ulama yang sering keliru. Kadang-kadang dibaca Hulaimi, Halimi, ya, Zabidi, Zubaidi, karena memang ada kedua-duanya benar kadang-kadang, tapi penempatannya tidak tepat kadang-kadang, gitu. Ya, ada nisbah yang Zabidi, ada nisbah Zubaidi. Taib. Wa su'ila Imam Abi Zamanin lima qila lakum banu Abi Zamanin. Kenapa kalian itu disebut itu keluarga Abi Zamanin? Kenapa tekanan Abi Zamanin, keluarga kalian itu nisbahnya itu? Faqala la adri. Dia mengatakan, aku enggak tahu. Kenapa dinamakan keluarganya adalah keluarga Abi Zamanin. Jadi ini kuntu, ya, ahabu abi falam as'alhu an dzalik. Jadi alasannya gini. Kenapa tidak tahu juga, dia nggak tahu ditanya. Kenapa dia disebut Ibnu Abi Zamanin? Katanya, saya sangat hormat, segan aku dengan ayahku, maka saya tidak pernah bertanya. Subhanallah, akhlaknya seorang anak kepada orang tua, gitu ya. Kuntu ahabu abi falam as'alhu an dzalik. Aku sangat segan, takut sama orang tuaku, ayahku, maka saya tidak pernah bertanya tentang hal itu kepada dia. Nah, wa al-Murri tadi adalah panisbah ila Murrah ibnu Auf, batun min Ghatafan. Jadi dari turun Arab ini, ya, batun min Ghatafan, kabilah dari Ghatafan. Min Qais bin Ailan min al-Adnaniyah. Jadi al-Adnani ini keturunan Arab. Wahum banu Murrah bin Auf bin Sa'ad bin Zibyan bin Baghid bin Rith banu Ghatafan bin Sa'ad bin Qais bin Ailan. Nah, yaqul Ibnu Hazm menyebutkan wadaru Bani Murrah bil Andalus Ilbirah. Jadi tempat kabilah Bani Murrah di Andalus itu ada di Ilbirah. Ilbirah itu maka dinisbah tempat, maka disebutlah mereka nisbah kepada tempat mereka Ilbiri, ya. Wa hum bi Isbilah bi baitin wahid. Nah, Isbiliyah dan Isbilah, ya. Wa amma Ilbiri panisbah ila Ilbirah wa hiya Madinah bil Andalus. Jadi Ilbiri itu dinisbahkan kepada tempat namanya Ilbirah, salah satu kota di Andalus. Wa kana min mudud Ruman qadimah. Dia adalah salah satu kota Romawi yang kuno. Kota kuno dari kota-kota Romawi. Kan dulu Andalus dikuasai oleh orang Romawi, kemudian direbut oleh kaum muslimin. Ya. Yaitu bainal qiblah wa syarqi minal Qurtubah. Ya. Jadi ada bagian timur dari daerah Qurtubah, ya. Arduha saqyun ghaziratul anhar. Jadi daerahnya itu sangat banyak air, ya, banyak air, banyak sungai. Kathiratus simar, dan juga penghasil buah-buahan. Jadi karena subur daerahnya, banyak sungai, banyak buah-buahan, itu daerah Ilbira itu, ya. Multafatul asjar, dan juga pohon-pohon yang begitu rindang di sana. Lamma fatal muslimun Andalus kanat Ilbira kabira amira. Jadi ketika kaum muslimin menaklukkan kota Andalus, yaitu, ya, Ilbira ini adalah kota yang sangat maju waktu itu, ya. Kemudian di sampingnya ada Gharnata as-Saghira. Summa tatawwara zaman wa afatil Ilbira wa kharajat wa namat Gharnata. Jadi karena kemajuan aslinya maju lagi kota lain yaitu Gharnata. Artinya ini menjadi kota kuno, kota mati lah, kota yang sudah ditinggalkan, tidak terlalu ramai lagi. Padahal awalnya yang maju itu kota Ilbira. Wa asbahat asimatul wilayah, ya Gharnata, ya. Wa amma al-Qurtubi, Qurtubi itu apa? Nisbah kepada Qurtubah, yang kota ibu kotanya apa? Andalus. Li'annahu sakanaha ridhan minaz zaman. Karena dia tinggal di Qurtubah itu, Imam Ibnu Abi Zamanin ini dengan waktu yang sangat lama. Jadi Ilbiri nisbah ke tempat-tempat lahir beliau.
Qurtubah. Ini tempat beliau lama tinggal di sana gitu. Imam Ibnu Abi Zaman ini asalnya adalah Arab. Ini orang Arab. Dia min Bani Murrah, yaitu dari kabilah Bani Murrah. Wa min aqdamil qabail Arabiyah, termasuk adalah kabilah-kabilah tertua dari kabilah bangsa Arab. Wa asahha nasaban wa asyaduha mirasan atau mirasan. Yaitu adalah yang sangat sah garis keturunannya. Walakin Qadhi Iyad dhahaba ila anna asluhu min al-udwa min nafzah. Sedangkan Qadhi Iyad ya menyebutkan bahwa asal dari Ibnu Abi Zaman ini adalah dari udwah min nafzah. Itu disebutkan oleh beliau di sini. Ini bahwa bihada minal barbar. Jadi beda itu. Jadi bangsa di Andalus itu ada 4 yang terbesar disebutkan para ulama, di antaranya Arab itu yang lebih banyak, kemudian barbar ya, kaum barbar ya. Wa fi qawlihi nazar, tetapi pendapat Qadiyat ini tidak kurang tepat ya. Ada catatan. Li'an aktsar ala khilafi, kebanyakan para penulis biografinya Imam Ibnu Abi Zamanin itu menyebutkan beliau adalah keturunan Arab. Wa bidzalika ihtimalun ba'id. Apa yang disebutkan oleh Qadiyat adalah itu pendapat yang sangat jauh ya. Kemudian kapan beliau lahir dan bagaimana beliau tumbuh dan keluarga beliau bagaimana? Ibnu Abi Zaman ini lahir pada tahun 324 Hijriah. 324 Hijriah di kota tadi, daerah tadi Ilbirah ya. Wa hadza muttafaq alaihi mu'arrikhun. Ini sepakat ya, para ahli sejarah mengatakan bahwa beliau lahir di tahun 324 Hijriah tersebut ya, 324 Hijriah. Itu bertepatan dengan tahun Masehi sekitar tahun yaitu ya 996 ya. 996 Masehi ya. Itu apa namanya? Tahun lahir beliau secara Masehi 936. Adapun secara Hijriah ada 324 Hijriah. Di Ilbirah tadi yang kita bahas tadi. Baik, kemudian ya ini sepakat para penulis biografi beliau menyebutkan beliau lahir pada tahun tersebut. Ila annahum ikhtalafu fi tahdid syahr alladhi wulida fi, tapi pembedaan pendapat para penulis biografi beliau berbeda dalam bulan berapa beliau lahir ya. Qadiyat pendapat dan juga Abu Amr ibnu Hadza bahwa beliau lahir pada bulan Zulhijjah tahun 324 Hijriah. Dan pendapat pula Abu Amrin Al-Muqri wa Lisanuddin bin Al-Khatib bahwa beliau lahir pada bulan Muharram ya. Kemudian penulis lebih memilih pendapat beliau lahir di bulan Muharram karena Abu Amr Al-Muqri saraha bi sama'i min Ibn Abi Zamanin. Karena Abu Amrin Al-Muqri ini mendengar sendiri bahwa beliau lahir pada bulan Muharram itu dari Ibnu Abi Zamanin sendiri. Qala sami'tu, ya, dia berkata, wulidtu fi Muharram sana 324. Aku lahir pada bulan Muharram tahun 324 Hijriah. Baik. Ini adalah yang berhubungan dengan tanggal kelahiran beliau. Wa amma nas'ati al-ula, ya, adapun perkembangan beliau semenjak kecil, bagaimana beliau dewasanya, ya, para penulis biografi beliau tidak menyebutkan secara rinci hal tersebut, ya. Hanya menyebutkan bahwa beliau lahir di kota Ilbirah tersebut, ya, dan kanat buyutatin nabiha, jadi di rumah keluarga terkenal, keluarga yang maju, ya. Jadi adalah keluarga yang berpendidikan, terkenal beliau. Maka oleh sebab itu sejak kecil beliau sudah belajar dan sudah hafal Al-Quran. Dan orang tua beliau seorang tokoh juga, ulama juga. Kemudian saudara beliau sendiri juga ulama juga, dari ulama Malikiyah. Baik. Kemudian beliau belajar ilmu dasar keislaman, ya, dari orang tua beliau, ya. Jadi sehingga di saat kecil beliau sudah belajar pokok-pokok keislaman, pokok-pokok akidah melalui dari orang tua beliau sendiri. Beliau juga terkenal, yang ini sudah biasa ya, para ulama itu adalah orang-orang yang cerdas, ya, dan orang-orang wa'alil himmah, orang yang punya semangat tinggi.
Jadi ini keistimewaan para ulama kita melihat mereka itu ada orang-orang yang Allah beri kecerdasan yang cukup luar biasa ya. Kemudian juga semangat yang tinggi, cita-cita yang tinggi, kemauan yang kuat. Nah, itu aliyul himmah, itu kemauan yang kuat. Dan ini yang perlu dimiliki oleh setiap muslim, aliyul himmah ini. Aliyul himmah ini, ulul himmah ini, banyak sekali di antara kita sebetulnya tidak mengerti dan tidak melaksanakannya, tidak memahami dengan baik. Ulul himmah itu orang yang bersemangat untuk meraih kebaikan sebanyak-banyaknya. Apa beda dengan zuhud, Ustaz? Kan apakah bertentangan antara zuhud dengan orang yang optimis, memiliki keinginan besar untuk mendapat kebaikan? Bedanya kalau zuhud prioritasnya duniawi. Ulul himmah prioritasnya yang disebut fastabiqul khairat, meraih kebaikan-kebaikan, baik untuk kebaikan untuk umat, untuk agama, untuk akhirat. Nah, itu maksudnya. Ya, zuhud itu adalah, dan setiap dia walaupun dia mempunyai ulul himmah dalam mencari rezeki, ya, DP tujuannya adalah untuk membantu orang lain, membangun sekolah, umpamanya untuk membiayai orang pendidikan anak-anak yang tidak mampu. Nah, itu ulul himmahnya bagus di situ. Jadi zuhudnya adalah ketika dia memiliki kelebihan harta, dia tidak berpoya-poya, tapi hanya secukupnya saja dia nikmati gitu. Nah, itu beda antara, jangan dipertentangkan antara dalil-dalil yang menyuruh kita untuk memiliki obsesi tinggi, kemauan yang kuat, itu tidak bertentangan dengan Islam. Karena banyak sekali ayat Al-Quran memotivasi kita untuk umat ini adalah umat yang selalu memiliki optimisme yang tinggi, ya, memiliki kemauan yang kuat untuk meraih segala kebaikan, ya. Fastabiqul khair, ini ayat yang jelas sekali, berlomba-lomba kalian untuk mencapai kebaikan. Ya, kemudian juga fa idza faragta fansab, jika engkau sudah selesai, lakukan pekerjaan yang lain. Dan juga hadis Nabi SAW, ada beberapa hadis di antara perkataan Rasulullah SAW yang diwakilkan Imam Tabrani, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yaqra safsafaha. Ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani dalam Sahih Jami. Allah suka perkara-perkara yang berkualitas bagus dan tidak suka perkara yang asal-asalan. Dan juga riwayat Imam Baihaqi dan Sunan Kubra di Sahih juga dihasankan Syekh Nasruddin Albani di Sahih Jami juga, atau saya tarikh, yaitu di mana Rasul bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayskinahu. Allah senang bila kalian melakukan sebuah urusan itu benar-benar ahli, ayskina, bukan asal-asalan. Nah, ini yang banyak ya di dalam kehidupan kita, beribadah asalan, nuntut ilmu asalan, bekerja asalan. Apalagi kalau dipekerjakan orang lain, yang penting selesai, tidak mau meningkatkan kualitas ya pekerjaan kita. Ya, contohnya antara ulul himmah dengan orang tidak ulul himmah ini sering saya contohkan begini. Contohnya begini, seseorang ini diberi tugas oleh umpamanya dia bekerja di sebuah toko untuk menyiapkan umpamanya mengpack atau apalah bahan-bahan yang dijual di toko tersebut. Umpamanya dia beri kerja oleh majikannya umpamanya, tolong nanti kamu timbang beras atau gula umpamanya ya 10 kilo sebanyak 10 bungkus. Ya, 10 kilo, setiap bungkus 10 kilo umpamanya. Dan orangnya akan ngambil setelah zuhur. Nah, ini disampaikan oleh majikan jam 8. Nah, dia melihat 10 kilo, 10 bungkus, ini 2 jam aja nggak makan waktu gitu. Maka akhirnya dia bekerja dengan santai. Ya, yang penting selesai sebelum zuhur. Padahal kalau dia kerjakan, kemudian dia bisa membantu majikan yang pekerjaan yang lain, kemudian juga dia bisa membersihkan toko macam, dia akan terlihat lebih berkualitas kerjanya. Orang akan lebih mau menambah upahnya dan terusnya, akan orang lebih senang. Kan banyak sekarang pekerja-pekerja kita begitu, sesuai dengan kerja yang tidak mau memberikan lebih, tidak mau memberikan pelayanan dan meningkatkan kemampuan lebih. Nah, itu ini banyak. Nah, kalau dalam bekerja umpamanya, kalau kita contohkan umpamanya ketika majikan umpamanya angkut beras ini ke toko yang satu lagi umpamanya, yaitu sebanyak 5 karung. 5 karung ya. Nah, sebetulnya dia mampu mengangkut itu 1 karung. Karena waktunya masih panjang, dibagi 2 oleh dia. Nanti dipindahkan karung di sana. Nah, ketika dia punya kekuatan umpamanya 10 kilo sekali angkut atau mampu mengangkut 20 kilo. Tapi karena pekerjaan peluang bagi dia untuk bisa mengangkut 10 kilo, akhirnya dia bawa 10 kilo, dia nggak mau capek lah. Padahal dia punya kemampuan 20 kilo untuk mengangkut sekaligus tuh. Tapi maunya diangkut dari dia 10 kilo, nggak mau capek. Nah, akhirnya apa? Kemampuan yang 20 kilo tadi turun menjadi 10 kilo. Itu namanya bukan ulul himmah kita.
Orang ulul himmah tadi juga kemampuan 10 kilo justru dia upayakan menambah kemampuan itu dengan ditambah sedikit-sedikit. Nanti mungkin 2 bulan, 3 bulan dia mampu 21 kilo. Nah itu orang yang ulul himmah. Nah kalau kita sebutkan dalam bentuk pelajaran ini, seorang guru garis tugas pada muridnya umpamanya hari Senin, ini dikumpulkan Senin depan. Nah kalau murid yang ulul himmah, nanti sampai di rumah pekerjaan tugas ini sudah dikerjakan oleh dia. Dikerjakan. Ya, bukan ditunggu, nanti hari Minggu lah lapang, lagi libur dikerjain. Bukan begitu. Karena belum tentu hari Minggu mungkin ada diajak keluar oleh orang tuanya, mungkin dia sakit, mungkin ada kesibukan apa-apa. Nah, kalau anak yang ulul himmah, kalau orang yang ulul himmah dalam pendidikan, awal ini, hari ini dia kerjaan, sore sudah dikerjakan oleh dia. Nanti di malam Senin lagi dia bisa ngoreksi lagi kalau ada yang salah. Tapi kalau sebagian kita dan banyak di antara kita ngerjakan adalah malam besok, bahkan 1 jam berapa jam mau diserahkan tugas baru dibikin. Jadi buru-buru dan tidak jelas maknya kesalahannya. Nah, ini bentuk ulul himmah. Kalau umpamanya seorang guru menugaskan muridnya menghafal ayat umpamanya, ini yang dilaporkan hanya yang distorkan istilahnya itu hanya 10 ayatnya. Kalau anak yang punya ulul himmah, dia nambah 1 ayat. Dia justru meningkatkan kemampuan selalu. Walaupun yang diminta guru hanya 10 ayat saja. Nah, inilah harus dididik generasi kita untuk milik ulul himmah dan selalu meningkatkan kemampuan kecerdasan mereka, semangat mereka selalu kita asah. Ya, agar lahir generasi-generasi yang berkualitas. Yang masalah sekarang ini ya model yang banyak di antara kita, yaitu malas. Kemalasan yang luar biasa di antara kita. Karena padahal kita punya waktu yang luar biasa untuk membaca kitab, untuk membaca buku-buku, untuk menghafal doa-doa, untuk beribadah, banyak. Tapi kemalasan yang luar biasa. Maunya leha-leha, tidur-tidur, kemudian lihat HP, dan segala macam. Tidak ada kualitas dalam hidupnya. Kualitas meningkatkan ilmu, meningkatkan iman, meningkatkan amal, sama sekali tidak. Karena sudah enjoy, senang dengan segala fasilitas yang ada. Ini subhanallah. Ini terlena banget kita. Ya, ini satu pelajaran bagaimana ulama itu ulul himmah. Karena terlihat bagaimana ulul himmah para ulama berjalan dari kota ke kota yang saat itu belum ada transportasi seperti saat sekarang ini. Dalam perjalanan, kedinginan, kepanasan, kehausan, kelaparan, tanpa perlu mereka hiraukan. Jadi inilah yang penting kita didik. Bagaimana generasi muda kita agar punya ulul himmah. Ini harus dimulai dari sejak kecil di dalam keluarga, di sekolah. Harus dimotivasi anak-anak agar punya ulul himmah. Ya. Kalau orang tua kadang-kadang juga tidak punya ulul himmah. Nah ini sedikit perlu kita sampaikan pesan. Karena sangat penting hal-hal ini kita sampaikan. Contoh orang tua yang tidak punya ulul himmah itu apa? Ya. Dia begini. Dia beri anaknya begini. Sudahlah kamu setelah tamat pondok atau setelah tamat SMA, bantu aja ayah nanti di toko gitu kalau ayahnya jualan barang. Udah. Sekarang karyawan jarang semuanya di toko aja nanti. Udah, besain toko aja. Nggak usah kamu kuliah semacam. Nah, ini kalau orang yang punya ulul himmah, hatta walau seandainya dia tidak punya, kadang-kadang malah bilang anak bapak sudah tidak sanggup lagi membiayai kamu. Tapi kalau seorang orang tua yang punya ulul himmah, dia katakan kepada anaknya, hai anakku, belajarlah kamu sebaik-baiknya. Selagi kamu masih bersemangat untuk belajar, ayah, abi akan berusaha maksimal untuk mencarikan biaya buatmu. Ya, itu namanya motivasi kepada anak. Ya, karena sebagai orang tua enggak, sudahlah hidup kita susah ini, bantu ayah aja ke sawah habis ini lagi gitu kan. Jadi dimatikan semangatnya. Justru kita motivasi anak kita. Jangan dimatikan semangatnya. Motivasi. Ya, dan inilah salah satu didikan yang kami rasakan dari orang tua kami sendiri. Karena dulu ibu kami adalah kalau yang bagi yang para pendengar pemirsa yang mengenal ya, keluarga kami beliau berpesan kepada kami untuk belajar. Kamu jangan pernah berhenti belajar. Bagaimanapun usahakan. Ya, walaupun kamu akan mengambil upah bekerja sama orang lain, kamu tetap belajar, nak. Ini satu nasihatnya. Yang selalu terngiang-ngiang dari orang tua kami saat itu. Padahal kami adalah anak yang jauh di desa. Ya, yang sampai hari ini itu masih desa yang
cukup belum bisa belum majulah dikatakan sampai hari ini desa tempat saya lahir. Ya, dan kehidupan hidup di desa maklum bagaimana pantang-pantingnya orang tua adalah untuk membiayai anaknya. Namun suatu pendidikan yang saya dapat, tidak pernah orang tua mengeluh di hadapan anaknya ya untuk membiayai pendidikan anaknya. Justru dia motivasi terus belajar. Ya. Masih ingat waktu itu di desa itu tidak ada orang yang belajar ngaji malam hari. Tidak ada, surau itu tidak hidup. Ya, demikian waktu itu. Maka kami diperintahkan oleh orang tua untuk belajar ke desa lain. Ke desa lain yang sore harinya bawa makanan. Besok dari rumah guru tempat ngaji langsung ke sekolah. Karena memang tempat ngaji di desa lain itu di jalan menuju sekolah rumahnya. Jadi, nah begitu. Motivasi dari seorang orang tua kepada anaknya untuk mencari ilmu. Kemudian setelah itu, ya kita lanjutkan terjemahan dari Imam Abi Zamanin. Sedikit kita sampaikan pesan di sini ketika mendengar bagaimana Ibnu Abi Zamanin ini adalah seorang ulama yang punya ulul himmah. Semangat, harapan yang tinggi, tetapi diiringi dengan usaha. Kalau kita hanya sekedar punya cita-cita jauh, tapi tidak berbuat, tidak lakukan sebab-sebab untuk ke sana, itu namanya berkhayal. Ya, berkhayal, bukan berkhayal. Jadi maksud ulul himmah itu berkhayal. Banyak sekali perkataan para ulama salaf tentang ulul himmah ini. Ya, mungkin di kali yang lain mungkin akan dibahas oleh para satis yang lain, atau kita bahas nanti. Tapi ulul himmah ada sesuatu yang harus kita hidupkan dalam kehidupan jiwa anak-anak kita agar mereka punya semangat selalu untuk ingin belajar, ingin beramal, ingin berbuat, ingin berdakwah, ya, dan ingin berbuat untuk umat ini. Nah. Kemudian setelah itu waqad istaghallat usratuhu anna biha hadhihi sifat. Jadi orang tuanya melihat anak ini cerdas, punya semangat yang tinggi, maka keluarganya pun memberi dukungan yang kuat, ya, memberikan taujihat yang kuat, memberikan arahan-arahan. Ya, kemudian keluarganya ini ulama-ulama juga di antara alim al-jalil usra kabiro. Jadi di keluarga beliau ini, keluarga kerabat beliau, ya, sangat terkenal di daerah Ilbiro itu ulama-ulama. Ya, ya, di antaranya orang tua dia sendiri, Ibnu Abi Zamanin ini adalah yaitu Abdullah bin Isa ini min masyair ulama Ilbiro. Dia ulama-ulama yang terkenal yang termasyhur di Ilbiro tersebut, di daerah tempat beliau lahir. Baik. Kemudian juga di Qurtuba beliau, di mana orang tua beliau juga melanggar para ulama-ulama terkenal seperti Ibnu Fahlun, yakni ulama Malikiyah, dan juga Ibnu Aiman dan Ibnu Abi Dalim, ya, Dulaim. Ini di antara ulama guru dari orang tua beliau. Di mana waqad qala anhu Abul Walid Al-Baji, seorang ulama mengatakan tentang orang tua beliau adalah kana faqihan. Jadi orang tua beliau seorang ulama yang faqih, orang yang ahli dalam fikih. Faqihan kadang-kadang ulama dahulu maksud faqih itu berilmu agama yang dalam, bukan ilmu fikih saja, gitu. Kemudian anaknya belajar, wara anhu ibnuhu, ya anaknya tadi Ibnu Abi Zamanin tadi belajar sebenarnya. Kemudian di antara murid Qadi Yunus bin Ibnu Ghuais dan lainnya. Di mana orang tuanya ini wafat pada tahun 359 Hijriah, yaitu berumur 59 tahun, ya, dan dikuburkan di perkuburan Rabat. Kemudian Ibnu Abi Zamanin sendiri punya saudara, ya, yuqalu Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Isa. Ini namanya Muhammad, ya. Yukanna Abu Bakar, jadi kunyanya Abu Bakar. Ya. Dan rawa an akhihi Abi Abdullah wa tafaqabi, dan juga dia belajar kepada saudaranya sendiri, ya, wa kan al-ilmi, dan juga saudaranya seorang ulama yang juga, ya, dan menjadi qadi di Ilbirat, menjadi qadi, dan saudaranya wafat pada tahun 428 Hijriah. Baik, para
Penulis biografi beliau ya tentang keluarga Ibn Abi Zamanin ini yaitu arrafu bil ilmi was salah, terkenal dengan ulama-ulama yang berilmu dan ulama-ulama yang soleh. Di antaranya adalah keluarga beliau Isa bin Muhammad bin Abi Abdullah Ibn Abi Zamanin Al-Murri yang dikenal dengan Abu Asbaq ya. Ya. Ini di antara ulama juga Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman. Ini ulama-ulama yang dari keluarga beliau juga ya. Yukana Aba Khalid. Kemudian Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah bin Abi Zamanin Al-Murri. Yukana Aba Abdullah. Jadi kunyanya Abu Abdullah. Dan ini disebutkan dia terkenal dan ulama-ulama besar di keluarga beliau memang ulama-ulama yang sangat masyhur gitu. Nah, ini di antaranya ulama-ulama yang disebutkan. Ada lagi Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abi Zamanin Al-Murri. Yukana Abu Bakar dan menjadi qadi ya dan wafat ya tahun 602 Hijriah. Ini ulama-ulama yang dari keluarga beliau banyak sekali ulama-ulama dari kabilah beliau dan kerabat beliau. Baik. Kemudian jadi memang kadang-kadang tidak dipungkiri kondisi karib kerabat ya yang menciptakan keturunan yang baik itu lingkungan karib kerabat yang baik akan mempengaruhi pertumbuhan generasi dari suku atau kabilah atau komunitas keluarga tersebut. Maka dari itulah pentingnya kita mencari karib kerabat atau menjodohkan, mencari pun pasangan para keluarga semacam. Dicari orang-orang yang tahu agama sehingga lahir selalu komunitas-komunitas jaga di dalam agama tersebut. Nah, ini di antara bagaimana menjaga selalu keluarga kita orang-orang yang dekat dengan agama, maka kita selalu menghidupkan ya tradisi untuk cinta ilmu itu dalam keluarga kita. Kemudian bagaimana kehidupan perkembangan ilmunya Ibnu Abi Zamanin ini adalah inna makana aliyah allati wasala ilaihi Imam Ibnu Abi Zamanin, ya kedudukan yang tinggi dari ilmu dan dimiliki oleh Ibnu Abi Zamanin ini ya tidak diragukan bahwa beliau adalah orang yang sangat cinta kepada ilmu ya dan sangat perhatian, muqbilan alaihi, sangat menggandrung ya, sangat haus ya. Dan beliau belajar mendengar para ulama-ulama ya sehingga ya disebutkan di sini wa darasa dzalika fi masjidil birah, di menghadiri majlis yang ada di masjid-masjid di daerah beliau sendiri di melalui ulama-ulama di Al-Birah tersebut ya. Kemudian beliau setelah itu berkelana menuntut ilmu ke daerah Bajjana namanya untuk menambah ilmu beliau. Dan ini sudah lazim ya dari kehidupan para ulama di masa di mana mereka memang setelah belajar kepada para ulama yang ada di kota atau tempat mereka setelah itu keluar dari kampungnya, keluar dari kotanya, mencari ulama-ulama yang lain untuk menambah ilmu mereka. Ya. Kemudian talqihan li fahmil wa idrak fasami'a, jadi di antara ulama yang beliau temui di luar ya di daerah Bajjana ini namanya Abu Utsman Sa'ib bin Falhun ya, Mukhtasar Ibnu Abdul Hakim. Jadi ada kitab namanya Mukhtasar Ibnu Abdul Hakim. Kemudian juga belajar hadis-hadis ya. Kemudian beliau setelah itu pergi ke Qurtubah tentu jelas banyak ulama-ulama di sana ya. Ya, kemudian di situ ada tempat berkumpul para ulama. Ya, pasti ada beliau belajar dari Muhammad bin Muawiyah dan Ishaq bin Ibrahim dan lainnya. Kemudian setelah itu beliau pergi lagi ya ke tempat-tempat yang lain untuk mencari ilmu. Kemudian setelah itu beliau menjadi seorang ulama yang fakar dalam mazhab Imam Maliki ya. Jadi karena memang secara mayoritas ulama-ulama di Andalus adalah bermadzhab Malikiyah. Nah, kemudian wa ta'arrafa ba'da dzalika an hal ulama wa aghradul adaba. Kemudian setelah itu beliau ya mengenal banyak ulama, belajar. Kemudian beliau juga orang yang ahli dalam bersyair gitu ya, syuara. Fasara imam fil ulumul Quran. Beliau juga ahli dalam ilmu Quran yang mana kita katakan beliau memiliki kitab tafsir, juga hadis dan fikih dan juga dalam ilmu akidah dan juga dalam adab. Nah, ini di antara keahlian beliau. Tidak panjang lebar ya dibahas dalam biografi beliau oleh ulama dengan mana proses lebih rincinya beliau mendapatkan ilmu. Tapi memang daerah Cordoba, daerah Andalus saat itu juga tumbuh para ulama-ulama besar yang melahirkan juga ulama-ulama besar.
Ya, di antara guru-gurunya disebutkan di antara biasanya ya pasti seorang ulama besar pasti punya ulama-ulama yang guru-guru adalah ulama besar juga gitu. Nah, kemudian di antara gurunya yang disebutkan dalam biografi beliau adalah Aban bin Isa bin Muhammad Al-Ghafiqi dari ahli Qurtubah, dari ulama Qurtubah, ya. Cordova kalau bahasa Latinnya kan Cordova, ya. Dan kunyanya Abu Muhammad, ya. Kemudian di mana Wakan Baitul Ilmi wa Nabaha, dan seorang ulama yang memang ulama yang terkenal juga. Beliau lahir pada tahun 281 Hijriah, wafat 346 Hijriah. Kemudian beliau juga belajar kepada Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Yunus As-Salafi dari ahli Qurtuba juga, Cordova juga, yang dikenal dengan Abu Umar. Ya, yaitu belajar pada tahun 311 ya Hijriah ila Masyriq fasami Abi Makkah min adil ulama. Beliau ini gurunya ini pernah belajar di Mekah pada tahun 311 Hijriah, dan di Mekah beliau berjumpa dengan banyak ulama, dan juga di Mesir dan juga Qairan. Demikian juga dan Ibnu Abu Zamanin belajar kepadanya. Di mana gurunya ini Ahmad bin Sa'id ini ada orang sangat itina bis sunan wal athar wa jam' al hadis. Jadi sangat keahlian beliau sangat fokus kepada ilmu hadis, ya. Dan juga wa'alafa fit tarikh rijal kitaban kabiran, dan beliau memiliki satu kitab terjemah atau maksud di sini sejarah para ulama, gitu, biografi para ulama. Karena dari biografi ulama tadi akan dinilai apa sikoh tidaknya, ya. Dan ini beliau juga ulama yang di situ beliau sebutkan penilaian para ulama atau ulama-ulama yang beliau tulis biografinya itu bagaimana dari si adalah dan tajrih sikoh atau tidak sikohnya dari segi kedudukan ilmu hadisnya secara pandangan ulama hadis terhadap beliau. Nah, beliau wafat di Andalus 350 Hijriah. Nah, kemudian ada lagi Ahmad bin Abdullah Ibn Sa'id Al-Umawi, dan juga dari ulama Qurtuba juga atau Cordova bahasa kitanya. Ya. Dan ini adalah ulama beliau yang memayyiz, yang terkenal dengan segi kepasihan dalam berbahasa. Balaghah, ahli balaghah. Jadi di sini beliau mendapat ilmu syair, ya. Kemudian juga ulama-ulama yang min ahli ilmi wal inayah wat taqyid, ulama yang terkenal, ya, sangat perhatian dengan ilmu, dalam mencatat ilmu, dan juga faqihan hafizan lil masail, ya, ahli dalam fikih dan banyak menghafal masalah-masalah itu, basiran bil wathaiq, ya, sangat paham, mengerti, ya, memiliki ilmu yang dalam masalah penisbahan perkataan-perkataan ulama kepada yang mengucapkannya. Beliau wafat pada tahun 345 Hijriah. Ini kalau kita sebutkan guru-guru beliau sangat banyak sekali, ya. Ya, mungkin kita ringkas karena waktu yang membatasi kita. Kemudian juga murid-murid beliau juga banyak, ya. Ada sekitar puluhan di sini sebut. Murid-murid beliau juga banyak. Di antaranya di sini disebutkan adalah Ibrahim bin Mas'ud bin Sa'id At-Tajibi, yaitu dengan yu'raf bil Ilbiri wa kana Aba Ishaq. Dari juga Ali Garnata, salah satu kota dari Andalus, Garnata. Faqihan mu'azzaman wa sya'iran mujidan. Jadi beliau ada seorang ulama yang faqih juga, sangat dihormati, juga ahli dalam bahasa syair, gitu. Kemudian min ashabi Ibnu Abi Zamanin, ya, ini adalah di antara sahabatnya Ibnu Abi Zamanin yang belajar kepada dia. Kemudian adalah Ibrahim bin Makhlaq, nah, dari ahli Maliqah ini juga nama tempat, ya. Kemudian wasami'a min Abi Umar Ibnu Abdul Bar wa kana adabiyan, dan ini muridnya ini juga belajar kepada Ibnu Zamanin, juga belajar kepada Ibnu Abdul Bar. Taib, wa kana faqihan fasihan, ya, adiban, orang yang juga ahli dalam ilmu bahasa dan juga ilmu fikih. Wafat pada tahun 470 Hijriah. Ya, kemudian banyak sebetulnya murid-murid beliau di sini, ya, yang terkenal dari ulama-ulama menjadi murid beliau. Ini menunjukkan betapa ketinggian ilmu beliau, karena murid-murid beliau juga menjadi ulama-ulama besar setelah beliau. Nah, ini intinya demikian. Ini cukup banyak disebutkan sini murid-murid beliau yang terkenal di sini. Ada Utsman bin Sa'id Al-Umawi Al-Muqri, di ma'ruf Ibni Sayrafi, ya. Kana Abu Amrin, ya, kana ahadul a'imma fi ilmu Al-Quran. Jadi murid beliau ini adalah seorang ulama yang pakar dalam ilmu ulumul Quran, ya, ilmu tafsir. Wa riwayati wa tafsir, dan meriwayatkan, ya, dan juga tafsir dan maknanya,
Nah ini, karena guru beliau ada juga seorang ahli tafsir. Ibnu Abi Zaman juga seorang ahli tafsir. Baik. Kemudian peninggalan Ibnu Abi Zaman ini atharuhu ilmiyah. Jadi karya-karya Ibnu Abi Zaman ini cukup banyak. Ya. Disebutkan di sini inna alimna za'a saytahu fi kulli makan. Di mana Ibnu Abi Zaman ini sangat terkenal di berbagai tempat. Dawara hala ili talabul ilmi min kulli hadabin wa saubin, di mana berbagai penuntut ilmu berdatangi ke tempat beliau untuk belajar, ya, untuk belajar mengambil ilmu dari beliau. Ya, maka beliau memiliki banyak sekali peninggalan ilmu dalam bentuk ketulisan. Ya. Kemudian sini disebutkan di antaranya qala al-Humaidi lahu ta'alifun mutadawilah. Jadi Ibnu Abi Zaman memiliki karang-karangan yang sangat menyebar fil wa'dhi, dalam masalah wa'adh, ya, wa'adh nasihat-nasihat, wa zuhud, dan ilmu zuhud. Dan Ibnu Abi Zaman terkenal juga seorang ulama yang zuhud, dan juga terkenal ulama yang karim, suka membantu teman-teman yang sama penuntut ilmu sama dia. Jadi akhbar salihin, dan juga ada ilmu zuhud, ya. Seperti mirip dengan susunan kitab Ibnu Abi Dunya. Jadi beliau karya-karya beliau tentang zuhud. Berkata Abu Abdullah Al-Khawlani, wa kana hasanat ta'lif. Beliau sangat baik dalam menulis, bagus tulisan-tulisannya. Malihat tasnif, ya, sangat indah, ya. Mufidat kutub, sangat bermanfaat buku-buku kalau dalam setiap cabang ilmu, fi kulli fannin. Berkata Abu Amr Al-Mukri, kana idza dha hifdh lil masail. Beliau sangat hafal berbagai masalah-masalah ilmu. Hasanat tasnif lil fiqh, sangat bagus tulis menyusun pembahasan kitabnya dalam fikih. Walau kutubun katsirah, ya. Dan dia memiliki karangan-karangan cukup banyak. Al-lafa fi wasa'iq wa zuhud. Jadi baik ilmu hadis, ilmu zuhud, ilmu mu'aid, dan kemudian tadi kita sebutkan juga ada ilmu tafsir dan akidah beliau menulis. Di antara kitab beliau disebut ini Mukhtasar Tafsir Ibnu Salam, ya, Mukhtasar Tafsir Ibnu Salam li Quran Al-Karim. Ya. Kemudian asal kitab ini adalah milik dari Abi Zakaria Yahya bin Salam Ibnu Abi Mal'abah Al-Basri An-Nash'ah. Kemudian tinggal di Karawan dan menulis kitab tafsir. Ya, wara'an ashabil Hasan Basri. Beliau merupakan tafsir dari murid-murid Hasan Basri, seorang tabi'in. Wa adraka min tabi'in nahwa min 20 rajulan. Beliau berguru kepada para tabi'in sekitar 20 orang tabi'in, ya, tentang ilmu tafsir. Dia wafat pada tahun 200 Hijriah. Nah, ini yang beliau ringkas tafsir tersebut. Kemudian juga wa hadzal mukhtasar matbu' mutadawwal, dan kitab beliau ini Mukhtasar Tafsir Ibnu Salam ini adalah kitab yang dicetak, ya, karangan Ibnu Abi Zaman ini dicetak kitabnya. Ya, kemudian kitab beliau Usul Sunnah yang tadi kita sudah lihatkan, ini kitab Usul Sunnah, ya. Min ajal kutub allati alafa fil aqidah islamiyah. Ini adalah di antara kitab yang sangat penting beliau tulis dalam akidah Islam, ya. Menurut dalam menyusun seperti Thariqah al-Hadis wal Asar. Jadi kitab ini disusun dalam bentuk riwayat-riwayat, ya. Merupakan perkataan para ulama juga hadis-hadis. Ini juga kitab dicetak. Kemudian juga kitab Muntakhabul Ahkam. Ya, beliau punya kitab namanya dalam fikih Muntakhabul Ahkam, ya. Beliau menyebutkan bahwa penulis ini menyebutkan bahwa kitab ini adalah kitab yang pertama-tama ditulis di daerah Maghrib, ya, Islami, yang menyusun mabahis muta'alliq bil ahkam wa wasa'iq wal uqud. Ya, dengan cara yang sangat unik, ya. Dan kitab ini juga dicetak Muntakhabul Ahkam karena Ibnu Abi Zamanin ini. Kemudian Al-Mughrib fi Ikhtisar Al-Mudawwanah atau Al-Mughrib, ya. Al-Mughrib fi Ikhtisar Al-Mudawwanah, dan beliau juga mentalkhis kitab Al-Mudawwanah karena ulama Malikiyah juga, kitab fikih Maliki, ya. Wa in ulama min ahsan syurul Al-Mudawwanah qala fi Abu Abdullah Al-Khawlani Al-Mughrib fi Ikhtisar Al-Mudawwanah wa syarh mushkiliha wa tafaqquh fi nukat minha laysa fi mukhtasaratiha misluhu bi ittifaq. Ya. Ini dipuji oleh ulama tentang bagaimana ikhtisar beliau dalam mensyarah Al-Mudawwanah ini. Bahkan Ibnu Asbaq menyebutkan huwa afdal mukhtasar Mudawwanah, dan yang tulisan yang di ikhtisar kitab Ibnu Abi Zaman ini adalah kitab yang sangat bagus, ya, syarah ikhtisarnya dalam wa aqrabuha lafdhan, yang sangat mudah untuk dipahami. Kemudian banyak sekali pujian di sini para ulama tetap beliau tentang kitab itu Al-Mughrib fi Ikhtisar Mudawwanah ini. Termasuk Ibnu Khatib menyebutkan alafa kitab Maghrib fi Ikhtisar Mudawwanah 30 juz'an. Ada 30 jilid. Ya, dan tidak ada syarah tentang Mudawwanah ini, film mukhtasarat yang lebih
bagus seperti kitab yang ditulis Ibnu Abi Zamanin. Kemudian pula kitab juga Qudwatul Ghazi karena Ibnu Abi Zamanin juga. Ya. Ini kitab juga dicetak. Baik, kemudian ada kitab-kitab beliau yang tidak ditemukan sampai sekarang seperti Adabus Salam, ya, kemudian juga Al-Mustamil fi ilmi Watha'ik, kemudian Unusul Murid fi Lailihi, Hayatul Qulub fi Zuhud wa Raqaik, Al-Muhadzab fi Ikhtisar Syarah Ibnu Mazin lil Muwatta, ini Muntakhabud Du'at, Kitabul Wa'id, An-Nasaih Al-Manzumah, ya, ini belum ditemukan kitab-kitab beliau. Ya, ini di antara karya-karya beliau begitu banyak. Nah, kemudian pujian ulama terhadap beliau sangat banyak, ya. Waktu membatasi kita, para ulama banyak sekali memuji, di antaranya adalah Al-Adib Lughawi Ibnu Khaqan mengatakan Al-Faqih, beliau adalah Abu Abdullah Ibnu Abi Zamanin, faqihul mutafattul, ya. Orang wazahid la munharif ila dunya wala muntaqil. Ya, orang yang sangat ahli dalam ilmu agama, orang yang sangat zuhud lagi, ya. Kemudian, ya, banyak sekali pujian-pujian ulama di sini. Berkata Ibnu Afif, kana min kibar al-muhadditsin wal fuqaha ar-rasikhin fil ilm. Ini Abi Zamanin adalah di antara ulama-ulama, ya, besar, ulama besar dalam ilmu hadis, dan juga para fuqaha ar-rasikhin, ahli fikih yang sangat matang ilmunya, gitu. Berkata Ibnu Mufarris, kana min ajli ahli waqtihi hifdhan lirra'i. Beliau adalah ulama yang masanya ulama yang sangat besar di masa beliau, ya, di waktu beliau ada ulama besar yang sangat menghafal bagai pendapat para fuqaha, ma'rifatul hadis, sangat ahli juga dalam hadis, wa ikhtilafil ulama, juga memahami berbagai pendapat para ulama, wa iftinanan fil adab, orang sangat dalam bahasanya, ya, dan juga dalam syair juga beliau. Kemudian juga beliau ahli dalam ilmu zuhud dan juga orang sangat zahid. Wa iktifa li asar salaf. Nah, ini pujiannya, beliau adalah orang yang sangat mengikuti ulama salaf. Wa kasratul amal wal buka was sadaqah. Dia terkenal orang yang banyak beramal soleh, ya, sering menangis, kemudian juga bersedekah. Wal muhasabi mali wajahi. Orang yang sangat mudah membantu dengan harta dan juga kedudukannya, ya. Wa bayan wa lahajah. Ada yang juga menjelaskan dalam penjelasan, ya, ma ra'aitu qablahu wa la ba'dahu mislah. Jadi seorang alim ini menyebutkan, Ibnu Mufarris ini menyebutkan, aku tidak melihat ulama yang seperti dia sebelum dia atau sesudahnya, ya. Berkata Abu Abdullah Al-Khawlani, kana rajulan salihan min ahli ilmi. Beliau ini seorang ulama yang saleh, ya. Akhadha bil masail qa'iman biha mutakashifan wa'idan. Beliau adalah orang-orang yang ahli dalam memecahkan masalah-masalah, ya, dan juga orang yang sederhana dalam hidupnya. Kemudian lau asy'ar hasan fi zuhud wal hikam, beliau memiliki syair-syair gitu dalam yang sangat bagus dalam masalah zuhud dan hikmah-hikmah. Walau riwayat wasi'ah wa kana hasan at-ta'lif, beliau memiliki riwayat-riwayat yang luas dan orang yang bagus tulisannya dalam karya-karya ilmiahnya, ya. Kemudian malihat tasnif mufid al-kutub, sangat bagus dalam susunan menulis kata-kata, sangat memiliki buku-buku yang berfaedah. Dan masih banyak pujian-pujian para ulama, ya. Di antara Imam Zahabi menyebutkan Al-Imam Al-Qudwah Az-Zahid, ya, seorang ulama qudwah yang menjadi panutan, orang zuhud, ya. Kemudian menyebutkan Syekh Qurtubah, ini adalah ulama Qurtubah, ya, atau Cordoba bahasa kitanya. Karena sahibu jiddin, ya, dia yang tadi sebab ulul himmah, adalah ulama yang benar-benar memiliki semangat, kesungguhan yang luar biasa, ikhlas, ya. Mujanabatul umara, tidak mau menjilat kepada penguasa, ya. Min hamalatil hujjah, orang yang sangat memiliki ilmu yang dalam menerangkan masalah-masalah dengan hujjah. Nah, itu beberapa tanggapan dan pujian para ulama, ya. Beliau wafat, imam ini, pada tahun dengan, ya, umurnya sekitar 75 tahun, ya. Setelah menghabiskan usia 75 tahun ini dengan ilmu, membuat fatwa, menulis dan seterusnya, itu wafat pada bulan Rabiul Akhir tahun 399 Hijriah. Rabiul Akhir tahun 399 Hijriah. Itu ada sedikit tentang biografi Ibnu Abi Zamanin dan karya-karya beliau. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan pada kita untuk mengambil ilmu-ilmu yang telah beliau wariskan dan kita amalkan dalam kehidupan kita.
Demikian pembahasan materi tentang sekilas tentang biografi Imam Ibn Abi Zaman ini dari ulama Malikiyah, ya, di antara kalangan ulama-ulama yang selalu berpegang dalam manhaj salaf, terutama dalam memahami masalah akidah. Ya, beliau wafat sekitar tahun 100, ya, kalau dalam Masehinya 1009, ya, 1009 Masehi. Ya, dalam usia 70 tahun atau 75 tahun. Demikian, beliau ada ahli hadis dan juga mufassir, juga ahli dalam ilmu akidah dan juga ahli dalam bahasa seperti syair dan seterusnya. Demikian dapat kita bahas dalam kesempatan yang kali ini. Kita kembali kepada Al-Akhi Madu kita dari Studio 2 Cilengsi. Nah, baik, syukuran jazakallah khair. Barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi dari sekilas biografi Al-Imam Ibnu Zamanin Al-Andalusi Al-Maliki rahimahullahu taala. Mudah-mudahan menjadi faidah yang bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya salah satu faidah yang kita simak bersama tadi bagaimana kesungguhan beliau, ya, ulul al-himmah beliau dalam menuntut ilmu, yang mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk dapat terus menuntut ilmu hingga akhir hayat kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat. Baik, yang pertama Ustadz, kami ajukan pertanyaan di layanan pesan singkat mengenai motivasi dan semangat untuk mendidik anak menjadi anak yang soleha. Kita sebagai orang tua idealnya menginginkan anak menjadi anak yang soleh dan soleha, berguna bagi agama. Tapi kadang kita merasa pesimis karena melihat kita sendiri sebagai orang tua yang masih sangat jauh dari kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Artinya masih lalai. Sehingga kami kadang tidak terlalu menargetkan yang muluk-muluk dari anak kami, untuk anak kami, karena melihat keadaan kami seperti itu. Nah, apakah perasaan seperti ini merupakan bentuk buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon nasihatnya. Baik, seorang orang tua yang baik adalah selalu motivasi anaknya untuk ke arah yang baik, walaupun dia sendiri ya tidak mampu mendapatkan kebaikan yang dimotivasi anaknya. Karena adal ala khair kafa'ilihi, orang yang memberi arah ke arah yang lebih baik itu juga sama pahalanya. Jadi jangan orang tua karena melihat kepada diri kita umpamanya kemampuan dan semua Allah SWT, kita adalah kuatur raja, harus kuat memperkuat harapan kita kepada Allah SWT. Jadi kita justru dengan kekurangan yang ada memotivasi kita untuk menjadikan anak kita lebih mampu. Jadi jangan kekurangan yang kita miliki justru malah hal yang membuat anak kita menjadi seadanya saja dalam pendidikannya. Justru kita beti motivasi, karena jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan kesempatan belajar itu banyak sekali. Banyak peluang Allah akan berikan. Ya, mungkin kita merasa saya tidak punya biaya untuk melanjutkan pendidikan anak saya. Banyak sekali jalan. Banyak sekali. Banyak beasiswa bagi orang yang hafal Quran, bagi anak yang berprestasi. Banyak Allah akan bukakan. Jadi nggak perlu pikir di sisi biaya itu. Tapi motivasi anak kita untuk selalu memiliki semangat untuk berilmu, beramal, menjadi orang baik. Ya, selalu motivasi. Banyak anak-anak yang dari keluarga-keluarga yang sangat-sangat miskin, tetapi ketika mereka mendapat motivasi yang baik, mereka justru berhasil, ya, melanjutkan pendidikannya, menyelesaikan pendidikan dengan yang sangat baik. Maka kita jangan pernah pesimis dalam hal ini. Allah Maha Kaya, Allah Maha Menolong, Allah Maha Memudahkan. Allah itu Rahim, Karim, Jawad. Ya, kita harus bahwa Allah itu Maha Kaya. Ya, maka kita perkuat rasa harap kita kepada Allah SWT, juga dibantu dengan doa anak-anak kita tersebut. Demikian pula kita menteladankan yang terbaik di dalam keluarga sesemampu kita. Ya, masalah sholat, masalah baca Al-Quran. Walaupun kita tidak hafal Al-Quran, tetapi kita motivasi anak kita untuk hafal Al-Quran. Kita mencoba sedikit-sedikit juga menghafal, lihatkan pada anak kita. Ya, kemudian kita juga kalau tidak hafal, tapi kita juga mencontohkan. Tidak perlu baca banyak, habis maghrib kita baca 1 ayat 2 ayat. Ya, semampunya kita habis subuh kita juga perlihatkan pada anak tauladan yang baik. Insya Allah itu akan mempengaruhi kepada anak-anak kita. Ya, salat sunnah, ya, baca Al-Quran, baca doa-doa.
Ya, selalu diingatkan ketika mau tidur, ketika mau makan, ketika mau mandi. Ingatkan, ya. Walaupun kita mungkin juga sering lupa, tapi kita selalu, karena kita, dan dengan demikian juga kita akan menjadi baik dengan banyak mengingatkan kita sendiri juga termotivasi untuk mengamalkan apa yang kita motivasi anak kita tersebut. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Iya baik, syukuran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustadz. Ya demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat. Kedua, masih kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat kembali Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, sering saya dengar julukan yang diberikan kepada para ulama, di antaranya misalkan di belakangnya itu ada perkataan ad-dhahiri. Nah, julukan seperti ini apakah identik dengan kebaikan atau sebaliknya Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, memang ada sebagian ulama yang mazhabnya itu zahiri atau tekstual dalam bahasa orang sekarang. Itu diantara mazhab Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm ini dalam kitab beliau Al-Muhalla. Tetapi anehnya beliau dalam pemahaman tauhid asma sifat, ya, beliau tidak memakai masalah zahirnya dalam memahami nas-nas itu. Nah, ini yang kadang-kadang keanehan. Ini sudah kehendak Allah demikian sebagai ibrah. Bagaimana beliau dalam masalah hukum beliau memakai mazhab zahiri. Ya, zahirnya nas begitu-begitu. Contoh mazhab zahiri begini. Ya, kalau lebih konyol ini contohnya begini. Ketika Allah wala taqul lauma uffin. Jangan kamu ungkapkan kepada keduanya kata-kata ya kepada orang tuamu. Kalau zahiri memahami yang dilarang kan memukul enggak dilarang, merhati enggak dilarang. Nah, itu zahiri namanya. Gitu. Nah, tapi mazhab salaf dalam asma sifat zahirinya bukan zahiri maksudnya sebagaimana mazhab zahiri dalam masalah fikih itu. Jadi maknanya ya seperti yang ada maknanya, tapi kaifiyah dalam sifat itu Allah yang tahu. Nah, itu maksud. Jadi kalau dalam hukum ada ya, di antaranya itu Daud Az-Zahiri, ya, dia dikenal juga, kemudian diikuti oleh Ibnu Hazm. Ya. Nah, ini di antara yang disebut Az-Zahiri, tapi itu semacam penjelasan tentang manhaj para ulama tadi dalam menistimbat hukum-hukum dari dalil, yaitu zahiri. Tetapi zahirinya itu dalam masalah hukum, seperti kata-kata tadi. Tapi dalam masalah mengenai sifat mereka malah muawil, ta'wil gitu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat kembali. Ya. Untuk selanjutnya mungkin kami akan berikan kesempatan di layanan telepon, dan sekali lagi kami harapkan ya pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, silahkan. Halo. Baik, mungkin sambil menunggu kembali Ustadz, ada pertanyaan mengenai motivasi untuk mendidik anak-anak kita yang telah tadi disebutkan di awal materi. Kadang dengan melihat kondisi kita, berhubungan dengan pertanyaan yang pertama Ustadz, melihat kondisi orang tua yang serba kekurangan ilmu dan kurang dapat mendidik anak, sehingga menjadikan orang tua tidak mau memiliki anak banyak karena tanggung jawab dalam pendidikan tersebut. Karena melihat anak-anak yang ada pun tidak dapat mendidik secara maksimal, sehingga hanya membatasi beberapa anak saja. Nah, bolehkah dengan alasan seperti ini kita membatasi untuk memiliki anak banyak? Baik, pertama, ya sebetulnya alasan sebagian ulama membolehkan menjarangkan anak kalau tidak bisa mendidik dengan baik. Karena umpamanya kalau terlalu banyak anak-anak yang sifatnya setiap tahun melahirkan dari istrinya, mungkin akan terlalu banyak anak yang kecil, kemudian istri kurang mampu untuk mengendalikan. Yang ada di nasihat para ulama itu hanya menjarangkan. Tapi kalau prinsip orang yang optimis, dia justru berkeinginan untuk menambah anak, ya. Karena belum tahu yang datang ini adalah mungkin yang lebih baik, gitu. Seharusnya seperti itu. Kalau orang yang optimis, ya. Tidak perlu yang ini yang gagal ini tetap diperbaiki. Mana tahu yang berikutnya itu ada mendapatkan anak yang soleh.
Maka kerugian-kerugian yang bisa juga diprediksi kepada orang-orang yang membatasi keturunan dari sisi itu. Ya, anak-anak yang mungkin dia akan diberi rezeki dan dia mengenai rezekinya dia tahan, dia tolak gitu. Mungkin anak-anak yang dia tidak inginkan lahir menjadi anak yang soleh bagi dia, anak yang taat dan seterusnya. Kemudian tadi kita katakan banyak anak itu sebetulnya tidak penghalang juga untuk mendidik. Ya, betapa banyak juga keluarga punya anak semuanya bisa dididik oleh mereka. Pertama tentu dengan cara pengaturan waktu, kemudian juga perhatian orang tua, kemudian juga suasana di lingkungan. Kalau anak banyak, suasana lingkungan adalah anak-anak yang suka berkeliaran, itu susah. Kalau anak-anaknya di rumah, bahkan ada yang menjadi gurunya adalah istri. Makanya butuh istri-istri yang pendidikan sebetulnya bukan untuk bekerja di luar rumah semata. Butuh istri cerdas itu adalah biar dia bisa mendidik anak di rumah. Ya bisa menghafalkan ayat, bisa memurojaah anaknya yang itu, membacakan, mengajar dengan ilmu fikih, mengajar akidah. Nah intinya begitu, makanya memang sebetulnya pekerjaan istri itu bisa dikatakan bisa lebih berat juga dari suami, karena memang dia bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anak, sedangkan suami adalah lebih banyak di luar rumah. Maka oleh itu Islam motivasi istri di rumah tujuannya agar fokus mendidik generasi. Maka kita bisa katakan rusaknya generasi karena rusaknya para ummahat sebetulnya, para ibu-ibu yang rusak. Ya, baik dari gaya hidupnya, cara mendidik anak, segala macam. Jadi penting para ummahat-ummahat itu perlu kita bina juga dalam sisi bagaimana mendidik anak, ya, murojaah bagi waktu. Ya, kadang-kadang sebetulnya bukan tidak bisa, kemauan saja yang masalahnya. Kadang-kadang bukan tidak ada waktu, cuman kadang-kadang ada bagi waktu aja nggak bisa sebetulnya. Lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Ya, yang ngerompi ya melalui WA, melalui media sosial, bercerita yang tidak penting, ya melihat hal yang tidak penting, ya dari berbagai media sosial yang dimiliki. Ini musibah di zaman kita sebetulnya. Orang tua terfitnah juga di sini. Nah, oleh sebab itu sebetulnya, tapi tidak masalah kalau memang kita tahu kelemahan keluarga kita tadi, susah mendidik anak, kita perjarang, bukan berarti menstop. Ulama menstop itu suatu hal yang diharamkan, tapi memperjarang itu dibolehkan. Menstop kalau memang istri memiliki penyakit, ya itu memang sebagian ulama yang membolehkan diberhentikannya untuk istri melahirkan. Tapi kalau diperjarang, sebagian ulama ya membolehkan hal itu dilakukan demi untuk bisa mendidik anak ini lebih baik. Ya, itu tidak masalah. Tapi itu bukan satu alasan yang sebetulnya kalau kita mau cari solusi, ya itu bukan halangan untuk mendidik anak ketika banyaknya anak. Kita melihat banyak orang yang punya anak juga, contoh-contoh sebetulnya, ya baik di negara kita maupun di luar sana, mereka punya anak yang banyak, tapi anaknya luar biasa. Ya, hufazul Quran, masuk di pendidikan, ya masukkan di pondok, ya pondok mahal Ustaz, banyak pondok-pondok yang gratis juga banyak. Ya, banyak yang gratis juga, banyak yang murah juga. Jadi dan juga bukan pondok yang mahal itu bukan jaminan pendidikan juga lebih baik sebenarnya gitu. Ya tergantung dari bagian kefokusan pondok itu mendidik generasinya. Tapi fasilitas ya memang tidak secukupnya, dan itu barangkali kadang-kadang pondok-pondok yang sederhana itu membentuk karakter yang sangat bagus juga kadang-kadang. Jadi anaknya biasa sabar, anak biasa bekerja keras, anak juga biasa bagaimana peduli. Karena pondok-pondok sekarang, kalau anak-anak sekarang berbeda dengan pondok-pondok kita dulu. Kita kalau di pondok dulu kita yang bersihkan kamar, kita yang menyuci sendiri, ya. Kadang-kadang kita ada bareng-bareng masak sama teman-teman. Jadi banyak sekali kita tugas di kosi. Jadi pondok itu tidak punya tukang istilahnya cleaning service apa semacam, tidak ada punya laundry, tidak ada. Ya. Waktu belajar kita. Beda keluar suatu karakter yang berbeda. Nah, jadi sebetulnya kadang-kadang sekarang terlalu dimanjakan anak-anak di pondok, justru malah ketika setelah tamat dia tidak punya suatu wawasan yang luas untuk berbuat di tengah masyarakat. Nah, gitu. Terlalu manja gitu akhirnya. Dan ini juga perlu diperhatikan pendidikan di pondok sebetulnya. Ya, ada pendidikan yang sifatnya untuk karakter itu. Ya, sekali mereka juga dilihat bagaimana mencuci segala macam. Maka sering kita sampaikan, walaupun kita mungkin
bisa menggaji 10 pembantu di rumah kita. Anak-anak kita tetap dididik untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi dia. Minimal mencuci piring yang dia pakai untuk makan, ya, atau diberi tugas untuk merapikan kamar tidurnya, atau menyapu kamar tidurnya. Kenapa demikian? Karena pendidikan ini, hal seperti ini akan memberikan suatu makna pendidikan yang luar biasa kepada jiwa anak kita. Ya, ketika anak kita mencoba menyapu kamarnya dia sendiri, dia akan mengerti bagaimana jasa sang pembantu. Ketika dia mencoba mencuci piringnya habis makan, atau bukan mencuci lah, naruh piring dari meja makan ke tempat cuci piring. Nah, itu akan terasa oleh dia. Dia mengerti. Ya, dia tidak akan menganggap pembantu itu seorang rendahan. Dia akan menghargai jasa orang lain. Nah, ketika anak kita nanti menjadi orang-orang yang menjadi pimpinan, menjadi apa, dia juga merasakan kecapean orang di bawahnya. Karena dia juga menjadi pimpinan karena ada orang di bawahnya kan. Nah, dia akan menghargai tukang sapu, ya, yang ada di kantornya. Karena kalau bukan tukang sapu, dia tidak akan nyaman duduk di kantornya kan gitu. Nah, ini yang perlu kita pendidikan sebetulnya, hal yang kecil-kecil yang sampai sekarang di dalam keluarga banyak orang menyepelekannya. Gitu. Ya karena ada pembantu, anaknya taruh baju sembarangan, taruh buku sembarangan, taruh piring sembarangan. Pokoknya tahu ke rumah makan apa, teriak kalau manggil pembantu, teriak panggil minta minum ini. Bahasa yang tidak sopan kepada pembantu. Ini adalah bentuk hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam keluarga kita. Jadi jangan jadi harta menjadi fitnah dalam pendidikan anak kita. Anak-anak kita perlu kita didik. Ya, habis buka baju dia, suruh taruh di tempat keranjang baju kotor umpamanya. Minimal seperti itu. Ya. Supaya lahir generasi-generasi yang mandiri, bukan generasi yang manja. Kalau generasi yang manja akhirnya dia tidak akan tidak siap untuk menjadi seorang pelopor dan seorang pemimpin. Itu masalah di situ. Maka dia akan menunggu ada pekerjaan, nggak ada pekerjaan, dia tidak bisa mencari solusi sendiri. Nah, ini barangkali pendidikan-pendidikan yang berkarakter itu mulai dari keluarga, hal yang kecil-kecil yang kita anggap. Ya. Jangan biasakan anak kita buang sampah di rumah itu sembarangan juga. Maka di luar juga akan begitu dia. Dia melihat orang tukang bersih jalan, yang menyapu jalan, dia akan menghargai. Dia tidak akan buang sampah. Kadang-kadang kita lihat, saksikan di jalan tol atau di kota kadang-kadang, mobilnya Masya Allah, ya, mobil mewah lah gitu ya, harganya gitu kan, mahal gitu ya. Tapi kadang-kadang enak aja, itu buka jendela, buang tisu keluar, buang botol minuman keluar, lempar. Jadi ini masalahnya, ya. Memang satu musibah di akhir zaman hanya orang-orang kaya yang tidak punya pendidikan, ya. Yang kayaknya dia pokoknya bersih tempat dia, mobil nggak mau ada kotor, dia lempar keluar. Apa beratnya dia punya tong sampah plastik dalam mobilnya ditaruh situ. Nah, inilah pendidikan kita lihat. Kalian anak-anak kita kan gitu. Kenapa harus dinding-dinding sekolah dicoret, dinding-dinding halte-halte dicoret? Ini mana pendidikan kita berarti? Kan itu berarti kemana pendidikan di sekolah kita tuh gagal karakternya gitu. Nah, ini masalah di situ. Kenapa tidak? Memang ya, karena memang pendidikan kita lebih fokus ke dalam bentuk keahlian semata. Moral yang benar, moral yang diajarkan agama, bukan moral dari moral orang sekuler ya. Apalagi moralnya orang liberal, itu moral yang kotor. Moral sekuler itu moral yang kotor, ya, yang itu adalah moral yang maunya individualis. Itu yang lahir dari moral sekuler itu, moral orang-orang yang liberal itu. Maka harus dari moral yang budi pekerti Islam yang terbaik itu. Ya, maka oleh sebab itu tidak ada pendidikan terbaik kecuali pendidikan yang berkarakter yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Dan rupanya kami tidak dapat melanjutkan untuk sesi soal jawab ini Ustaz karena keterbatasan waktu yang ada. Ya, mungkin ada kesimpulan yang dapat disampaikan untuk para pemirsa sekalian. Nah, silakan Ustaz.
Terima kasih atas kebersamaan antum semua di pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya. Kami mohon maaf jika ada dalam penyampaian materi ini kekurangan dan itu keterbatasan dari ilmu yang kami miliki. Terima kasih pada teman-teman yang ada di studio, baik studio Celensi maupun studio mini Studio Imam Syafi'i. Semoga Allah memberkahi antum semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.